Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kajian matematika tentunya. Buat adik-adik yang mau masuk perguruan tinggi negeri yang melalui jalur SBMPTN. Nah, jadi di dalam soal SBMPTN ada soal TPS, di mana soal TPS ini kepanjangannya tes pengetahuan skolastik. Nah, di dalam tes pengetahuan skolastik ini ada materi pola bilangan, di mana pada video sebelumnya saya sudah jelaskan soal-soal TPS yang sering muncul pada UTBK SBMPTN. Nah, untuk kali ini saya masih akan membahas soal TPS UTBK SBMPTN tapi dengan bentuk yang berbeda pada materi pola bilangan. Sebelum kita masuk ke video pembahasannya, buat yang baru gabung di channel ini, jangan lupa di subscribe biar channel ini menjadi lebih berkembang. Sederhana buat kita, bisa saja bermanfaat buat sesama. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video penjelasannya. Di sini saya sudah tuliskan 4 soal. Nah, sekarang kita mulai bahas dari soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada segitiga A, di mana bilangan yang ada di luar segitiganya 9, 10, 5. Sedangkan 41 ini adalah bilangan yang ada di dalam segitiga A. Kemudian di sini ada segitiga B, bilangan yang ada di luar segitiga B 11, 9, 7. Nah, di sini adalah pertanyaannya, bilangan berapakah yang memenuhi segitiga dengan operasi yang sama pada segitiga A. Jadi pilihan A 9, B 27, C 52, D 68, E 92. Sekarang kita jawab ya. Nah, jadi maksudnya segitiga A ini adalah nilai 41 yang ada di dalam segitiga A itu adalah operasi aritmatik pada bilangan di luar segitiganya. Jadi bilangan 41 ini maksudnya didapat dari hasil operasi aritmatik dari bilangan ketiga ini. Ketiga bilangan yang ada di luar segitiga A ini. Nah, dengan pola yang sama, kalau ketiga bilangan ini kita pakai operasi aritmatik, maka nanti dia akan mendapatkan bilangan yang di dalam segitiga B-nya. Nah, jadi bagaimanakah cara untuk kita menyelesaikan soal ini? Maka kita harus tahu dulu pola yang ada di segitiga A ini. Jadi, bagaimana caranya segitiga A ini mendapat angka 41 di dalamnya? Jadi, caranya kita perhatikan ke sini ya. Nah, coba kalian perhatikan di sini. 10 itu pertama-tama kalian pasangkan dengan 5. Perhatikan. Ini 10-nya dipasangkan dengan 5. Kemudian kita pakai operasi aritmatik apa yang memenuhi ini? Nah, pertama-tama kita pakai operasi perkalian. Sehingga 10 dikali 5 itu hasilnya 50 kan? Nah, kemudian hasil dari operasi 10 kali 5 ini kita apakan ke 9 ini? Itu maksudnya. Jadi nanti kita harus apakan? Agar dia mendapatkan 41, maka ini kita pakai operasi aritmatik pengurangan. Jadi operasi aritmatik yang memenuhi di sini adalah
perkalian, dan pengurangan. Jadi gini maksudnya, 10 kali 5 dikurangi 9. 10 kali 5 dikurangi 9 sama dengan 50 dikurangi 9. Hasilnya 41. Jadi benar kan? Oke, jadi operasi aritmatik yang ada di segitiga A ini nanti kita terapkan pada segitiga B. Maka nanti kita dapat seperti ini. Nah, jadi 9-nya dikali ke 7, kemudian dikurangi ke 11. Jadi gini maksudnya. Agar kita mendapatkan nilai yang ada di dalam segitiga B ini, maka kita harus pakai aturan yang sama pada segitiga A. Berarti 9 dipasangkan dengan 7. Kita pakai operasi perkalian. Kemudian hasil dari perkalian 9 dengan 7 ini kemudian dikurangi dengan 11. Itu maksudnya. Jadi agar operasi aritmatika segitiga A dan segitiga B ini harus sama. Jadi nanti 9 kali 7 dikurangi 11. 9 kali 7 itu 97. Berarti 63 dikurangi 11. Hasilnya 52. Nah, jadi angka yang memenuhi di sini adalah 52. Jadi opsi yang benar dari pilihannya adalah C ya. Gampang kan? Nah, jadi gitu ya. Jadi itu maksudnya soal bentuk gambar seperti ini. Jadi nanti kita kasih operasi aritmatik pada bilangan di luar segitiganya. Kalau dia dalam bentuk gambar segitiga. Oke? Nah, sekarang untuk lebih memahami soal yang bentuk seperti ini, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini kita lihat dulu. Di sini perhatikan gambar berikut. Segitiga C, angka di luarnya 2, 5, 30. Kemudian angka di dalam segitiga C ini merupakan hasil ya. Hasilnya 10. Nah, kemudian pada segitiga D itu bilangan di luar segitiga D 3, 9, 45. Kemudian angka di dalamnya belum diketahui. Nanti ini yang akan kita cari, atau ini merupakan pertanyaan dari soal nomor 2. Nah, pilihannya, pilihan A 6, pilihan B 8, pilihan C 12, pilihan D 15, pilihan E 24. Oke, sekarang kita analisa. Yang mana yang akan kita pasangkan terlebih dahulu? Kalau kita pasangkan 30 ke 5, kita pakai perkalian, tidak mungkin hasilnya 10. 30 dikali 5 itu 150. 150 dibagi 2 itu hasilnya 75, bukan 10. Begitupun dengan ini, kalau kita pakai operasi pembagian, 30 dibagi 5, 6. 6 tambah 2, 8, bukan 10. Nah, sekarang kita pakai sini. Coba perhatikan ya. Jadi pasangan yang benar itu di sini 30 dipasangkan dengan 2 dulu. Nah, jadi 30 ini kita pasangkan dengan 2. Kemudian kita pakai tanda aritmatika apa di sini? Pengurangan, pembagian, penjumlahan, atau perkalian. Kalau kita pakai perkalian tidak mungkin. 30 dikali 2 itu hasilnya 60. Dibagi 5 hasilnya 12. Jadi di sini nanti kita pakai pembagian. Jadi 30 dibagi 2
15. Ini hasilnya kita apakan dengan angka 5? Kita pakai pengurangan. Jadi maka kita dapat seperti ini. 30 dibagi 2 dikurangi 5. Coba kita cari. Nah, di sini ada pembagian pengurangan. Terlebih dahulu kita kerjakan pembagian ya. 30 dibagi 2, 15 dikurangi 5 sama dengan 10. Jadi benar bahwasanya operasi aritmatik yang memenuhi itu adalah pembagian dan pengurangan. Nah, pembagian dan pengurangan ini kita terapkan pada segitiga D agar kita mendapatkan bilangan yang ada di dalam segitiga D. Jadi di sini kalau kita mengacu pada segitiga C, maka 45 ini dipasangkan dengan 3. Kita pakai operasi pembagian. Jadi di sini kita tuliskan 45 dibagi 3, kemudian hasilnya kita kurangi dengan 9. Oke, berarti di sini dikurangi 9. Maka kita dapat 45 dibagi 3, 15. 15 dikurangi 9, hasilnya 6. Jadi bilangan yang ada di dalam segitiga D itu adalah 6. Pilihannya yang benar dari opsi adalah opsi A. Oke, nah jadi gini caranya kalau kita mau menyelesaikan soal TPS pola bilangan yang ada bentuk gambarnya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini caranya sama dengan nomor 1 dan nomor 2 ya. Nah, tapi di sini bentuknya adalah bentuknya segi 4 ini. Di sini ada 4 bilangan di luar segi 4. Pertama, 2, 5, 6, 4. Sedangkan bilangan yang ada di dalam segi 4P, ini namanya segi 4P, itu adalah 32. Kemudian pada segi 4Q itu bilangan yang ada di luar 2, 2, 3, 9. Sedangkan di dalam segi 4Q ini belum diketahui hasil dari operasi aritmatiknya. Nah, untuk mencari hasil dari operasi aritmatik pada segi 4Q, maka kita harus cari dulu hasil operasi aritmatik yang memenuhi pada segi 4P. Nah, coba sekarang perhatikan. Jadi, maksudnya dari gambar ini adalah nilai 32 pada segi 4P adalah hasil operasi aritmatik pada bilangan yang ada di luar segi 4P. Itu maksudnya. Sekarang kita lihat. Untuk mendapatkan 32 ini kita apakan? Oke, pertama perhatikan di sini. Kalau kita pakai perkalian ya, misalnya kita kalikan 4 kali 5, 20. 2 kali 6, 12. 20 tambah 12, 32. Memenuhi. Coba kalau kita terapkan di sini, ada nggak pilihannya? 9 kali 2, 18. Ditambah 2 kali 3, 6. 18 tambah 6, hasilnya 24. Tidak ada. Jadi kita harus cari yang lain. Jadi gini caranya ya. Perhatikan.
kita pasangkan di sini 5 dengan 6. Nah, 5 dengan 6 ini kita pakai operasi aritmatik apa? Kita pakai perkalian. Oke, berarti di sini nanti kita tulis 5 kali 6. Nah, kemudian hasil operasi aritmatik dari 5 dan 6 ini kita apakan ke sini? Kita jumlahkan. Berarti di sini kita jumlahkan. Nah, kemudian di sini setelah didapatkan ini kita apakan keduanya? Maka di sini kita pakai tanda pengurangan. Jadi di sini nanti hasil operasi aritmatik pada segi 4P itu adalah dikalikan, dijumlahkan, kemudian dikurangi. Nah, oke, sekarang kita coba buktikan apakah hasilnya akan 32. 5 kali 6 30. 4 kurang 2 2. Oke, 30 tambah 2 32. Jadi benar ya. Jadi nanti kita akan pakai operasi perkalian, penjumlahan, dan pengurangan pada segi 4Q agar kita mendapatkan bilangan yang ada di dalam segi 4Q. Nah, sekarang kita terapkan. 5, 6. Berarti di sini 2, 3. Di sini kita kalikan. Jadi di sini 2 kali 3. Kemudian hasilnya di sini dijumlahkan. Berarti di sini ditambah 9. Kita sesuaikan dengan operasi aritmatik pada segi 4P ya. Kemudian hasilnya dikurangi 2. Di sini dia pakai operasi pengurangan. Maka kita dapat 2 kali 3 6. 9 kurang 2 7. 6 tambah 7 13. Jadi bilangan yang sesuai di dalam segi 4Q itu adalah 13. Jadi opsi yang benar adalah opsi yang P. Nah, jadi begini caranya kita mengerjakan soal pola bilangan kalau dalam bentuk gambar. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4, soal terakhir ya. Nah, soal nomor 4 ini caranya sama dengan soal nomor 3 ya. Jadi di sini ada segi 4P di mana bilangan yang ada di luar segi 4P ini 3, 5, 7, 4. Kemudian bilangan yang ada di dalam segi 4P itu adalah 23. 23 ini merupakan hasil operasi aritmatik dari bilangan yang ada di luar segi 4P. Nah, kemudian di sini ada segi 4Q di mana bilangan yang ada di luarnya 6, 7, 8, 5. Sedangkan bilangan yang ada di dalam segi 4Q belum diketahui. Nah, untuk mencari bilangan yang ada di dalam segi 4Q ini kita harus cari dulu operasi aritmatik yang segi 4P-nya. Nah, di sini 23 ini merupakan hasil dari operasi aritmatik pada bilangan di luar segi 4P-nya. Jadi di sini nanti kita harus apakan bilangan-bilangan ini agar hasilnya 23. Itu maksudnya. Nah, coba kita pakai gini. 5 kali 7 35.
ditambah 4, 39, dikurangi 3, 36. Berarti tidak sesuai. Tidak bisa kita pakai yang ini. Pada soal nomor 3 itu tidak bisa kita terapkan di sini, tidak bisa. Karena tidak sesuai bilangan yang di dalamnya. Nah, begitupun dengan ini. Ini juga berarti karena pada segitiga P ini tidak sesuai, maka kita harus cari yang lain. Caranya gini. 5 kali 7. Nah, ini kita pakai perkalian ya. Berarti 5 dikali 7. Oke. Kemudian di sini 4 dipasangkan dengan 3. Ini juga memakai perkalian 2 kali. 4 kali 3. Nah, kemudian kita apakan di sini? Ini nanti kita pakai pengurangan. Jadi hasil dua bilangannya, hasil perkalian dua bilangannya dikurangi. Kita terapkan. 5 kali 7, 35 ya. 4 kali 3 itu 12. Kalau dikurangi 35 dikurangi 12, hasilnya 23. Benar ya? Oke. Sekarang hasil operasi aritmatik pada segi 4P kita terapkan pada segitiga Q. Berarti kalau kita lihat di segi 4P-nya 5, 7. Berarti kalau di sini 7, 8. Dikalikan 7 kali 8. Kemudian 5 pasangannya 6. Ini juga dikalikan 5 kali 6. Ini dikurangi ya. Sama dengan 7 kali 8, 56. Dikurangi 5 kali 6, 30. 56 dikurangi 30, hasilnya 26. Berarti pilihan yang benar di sini adalah pilihan D. Maka di sini bilangan yang ada di dalam ini yang memenuhi adalah 26. Oke. Nah, bisa dipahami? Nah, jadi intinya agar kalian lebih cepat memahami tentang pola bilangan pada soal-soal UTBK, SBMPTN, kalian harus banyak berlatih dalam mengerjakan soal-soal UTBK, MPTN tahun-tahun sebelumnya ya, agar kalian terbiasa di dalam mengerjakan soal-soal UTBK, SBMPTN. Kalau kalian punya pertanyaan terkait video kali ini, serta mau request materi, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang SBMPTN.